Kesejahteraan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Kenapa sih Kemas ini dikumandangkan terus oleh Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi Indonesia? Ada perubahan pola penyakit. Kalau di tahun 1900-an yang paling banyak itu pola penyakit yang menular. Menular itu artinya diakibatkan oleh virus, kuman, atau bakteri. Nah, seiring waktu berjalan di tahun 2000-an, polanya berubah. Yang tadinya dari yang menular menjadi tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini akibat gaya hidup yang kurang sehat. Nah, tadi menular, sekarang tidak menular. Apakah penyakit menular tadi sudah hilang sama sekali? Oh tidak. Makanya beban kita semakin banyak. Masalah penyakit menular belum tuntas, sudah datang masalah penyakit baru. Penyakit tidak menular. Kita bisa lihat ke diri kita sendiri yang menginang. Betul nggak aktivitas fisik yang saya lakukan setiap hari sudah berkurang? Kita bisa jawab sendiri. Indonesia itu juara 1 termalas di dunia. Kita Indonesia negara termalas di dunia berjalan kaki, ya kan? Padahal Jepang, Amerika itu negara maju. Apa sih nggak mereka ciptakan? Mereka ciptakan kok. Mereka ciptakan, tapi tetap mereka ajarkan kakinya itu beraktivitas kalau memang masih bisa dipakai beraktivitas kaki. Itu negara-negara maju. Nah, berbeda seperti kita negara-negara berkembang. Ya, kita membeli mobil mereka, akhirnya kita terlena dengan mobil yang mereka kita beli, kereta yang kita beli dari mereka. Nah, kita lupakan fungsi kaki kita. Itu yang berubah. Kenapa? Mungkin beda sudut pandangnya. Yang kedua, penyakit tidak menular akibat perilaku seperti apa muncul? Kurang konsumsi buah sayur, ya semua pasti tahu. Ya. Coba perhatikan kembali ke keluarga masing-masing, khusus hari ini. Tersedia nggak di meja dapur kita ada buah dan sayur? Di luar nasi dan ikan, ya kan? Anggap ini satu piring kita biasa. Setengah piring itu harus buah dan sayur. Nah, setengahnya lagi kita bagi. Sepertiga ikan, 2/3 baru bahan pokok. Bisa nasi, bisa jagung, bisa ubi. Itu kalau kita beda, kalau pesta ada yang pesta, saya ada piring kan, kalau lupa apa tidak jaga di sana jaga. Ya syukur kalau ada saya dikasih kakak kering kan. Nah, buah dan sayur tidak bisa digantikan fungsinya oleh nasi dan ikan. Padahal setiap hari tubuh manusia membutuhkan buah dan sayur. Artinya suka tidak suka, pasti kan buah dan sayur dalam tubuh kita. Hanya keluhan ibu-ibu, kadang lupa bu, beli sayur dari orang. Dia kalau bu ditanam di apa di karangan. Ada lagi rasanya muncul, katanya tidak ada pekarangan kami. Oh iya itu nggak rumah kami nyewa seperti itu. Nah, nanti kami kasih solusi dengan media yang sekarang ini kita bisa menanam sayur tanpa tanah. Nah, gaya hidup seperti apa yang memunculkan penyakit tidak menular? Minum alkohol. Sudah tahu ibu ya? Pasti tahu. Nah, kalau ada bapak ibunya di rumah yang masih minum alkohol, ingatkan saja. Mengingatkan. Merokok, ya. Merokok bahkan sesusu sama saya dalam merokok itu apabila di tempat keramaian. Di merokok itu mungkin hak seseorang, tapi ingatlah ada juga hak orang lain untuk menghirup udara. Artinya kita yang ini saling kalau kita memang ingin merokok, silakan agak menjauh dari supaya kawan kita tidak buang aja besar sembarangan. Manusia harusnya ditutup, tidak kondisi terbuka atau jalan kemana-mana. Kotoran kotor menimbulkan. Kalau masih ada keluarga di desa Sibuntuan yang belum punya jamban, kita buatkan jambannya. Ya ada kok yang murah. Jangan juga orang dan seluruh desa Sibuntuan bantu warga ini terus edukasi
atau mungkin kalau ada sedikit lowongan di atas sana bisa masuk anggaran Bapak kerja. Karena buang air besar sembarangan ini banyak pencetus stunting. Kalau kita tarik Bapak Ibu, desa-desa yang di desanya ada stunting, kalau kita kaitkan dengan buang air besar sembarangan, pasti ada dalam satu desa itu yang BAB. Jadi hasil penelitian erat kaitannya antara BAB sembarangan dengan kasus stunting. Ya. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Pola ini yang dipakai oleh pemerintah sekarang. Kenapa? Karena dari 100% penduduk Indonesia, Bapak Ibu, 70% itu kondisinya sehat loh. Hanya 30% yang sakit. Makanya Pak Presiden selalu bilang, selamatkan angka yang 70%. Buat suatu tindakan pencegahan supaya ini tidak sakit. Dan yang 30% tadi lagi diupayakan pemerintah agar bisa secepatnya pulih melalui bantuan BPJS. Ya. Nah, gerakan masa hidup sehat seperti apa dia juga? Nih, apa itu Germas? Tindakannya sistematis, terencana, dilakukan bersama-sama. Kata kuncinya ini Bapak Ibu. Gerakan masyarakat dilakukan bersama-sama. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya satu instansi, tidak bisa hanya satu organisasi. Semua harus mengerjakan. Mengapa? Karena semua orang punya potensi yang berbeda. Kami ada kelebihan kami punya kemampuan A. Pemerintah desa ada kemampuan di B. Warga ada kemampuan di C. Jadi kalau semua kemampuan disatukan di satu titik, ini masalah bisa kelar. Makanya kalau hanya ini saja yang bergerak, ini nggak bergerak, padahal ini punya kemampuan yang bisa diberdayakan, nggak kelar-kelar masalah kita. Nah, jadi itu Germas kata kuncinya bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini udah. Nah, menjawab yang tadi, Germas kok bentuknya beda kali ini ya Bu? Nah, ini ya. Pertama adalah bentuknya adalah berupa peningkatan hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti sekarang di edukasi, nah itu salah satu bentuknya. Kedua adalah Germas adalah peningkatan kualitas lingkungan, artinya menjaga lingkungan kita tetap sehat. Dan ini kami sudah bentuk contohnya waktu itu di 2020. Apakah masih dijalankan? Gemesin, gerakan memungut, mengumpulkan, memilah sampah kering, perlakukan sampah dengan baik. Desa Sibuntuan adalah desa yang paling dekat selain Lumban Goa ke Iyas Toba Bank Sampah. Artinya sebenarnya sudah tidak ada lagi di sini sampah kering yang berserakan. Kalau ada nilai jualnya silakan saja kita jual ke sana. Kalau memang tidak ada nilai jualnya dan kita bisa bakar dan kita pastikan tempat pembakarannya safety dan dibakar. Ya, ayo kita ada potensi yang ada, yuk kita punya potensi dalam potensinya akses kita dekat dengan salah satu bangsa itu orang sana, mungkin ada alasan kita pengen kenapa sih kita pakai itu kepentingan desa kita dan keluarga kita, ya seperti itu dia kualitas lingkungan. Harapan kami sebenarnya Pak Kades di tahun 2020 sudah ada waktu itu keluar SK ya, SK keputusan dari kepala desa bahwasanya di semua kegiatan UKBM, Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja kalau ada, harusnya semua kegiatan itu setiap pesertanya datang bawa sampah kering dari rumah masing-masing atau lingkungan masing-masing, dikumpulkan di satu tempat di situ, dipilah lalu nanti diantarkan ke bank sampah. Itu sebenarnya di awal. Tapi sampai sekarang saya rasa jalan. Semua KPM. Kita remaja udah punya kan? Ayo remaja kita jadikan lagi. Artinya kita mau mindset para remaja untuk mencintai lingkungannya. Oke? Mas. Nah, lanjut. Ini dia yang mau lakukan sekarang untuk yang ini. Penyediaan pangan sehat dan kecepatan bergizi. Kita fokus tanpa melupakan bentuk-bentuk yang lain karena saya tahu si Bonsuan aktif di bagian peningkatan pencegahan deteksi yang kita lakukan. Posbindu, Posyandu saya tahu ini jalan terus. Ya, intensi apa nggak pada satu mendeteksinya. Tujuannya hasil kali ini kasus bisa kasus wasting bisa wasting itu kurus itu. Jadi masalah gizi pada anak itu ada gizi lebih, ada gizi kurang. Gemuk pun tidak baik, kurang pun tidak. Yang ada yang ideal. Kalau ibu-ibu yang punya bayi balita atau ibu kader tahu KMS, kalau ada biasanya cantik warna-warni
kuning, hijau, merah. Yang bagus itu kawasan hijau. Yang hijau yang mau kita kejar. Ini dia. Harapannya dengan adanya pangan yang sehat di semua keluarga ibu-ibu, tidak ada lagi hamil yang anehnya, tidak ada lagi bayi dengan badan rendah, ibu ya. Tidak ada lagi ibu hamil yang kurang protein. Iya, ini kan presentasi ibu menyusui dengan ASI. Yang punya bayi ibu, coba siapa yang punya ASI? ASI 0 sampai 6 bulan. Terima kasih, cukup banyak istri berarti ya. Terima kasih. Lanjutkan lagi ibu. Ya, eksklusif itu nggak ada saingannya ya. S26 lewat ibu ya. Namanya ciptaan Tuhan, nggak ada yang pernah ngalahkan ya manusia. Manapun sehebatnya pintanya Albert Einstein, dia tidak bisa menyamai kita. Fokus hari ini bu. Nanti 3 menit setelah penyuluhan ini kita akan praktekkan solusi yang akan kami berikan. Yang mau kita selesaikan kali ini stunting. Saya rasa semua dia saya selalu Pak Camat, Pak Bupati. Penting itu adalah kejadian seorang anak di mana asupan gizinya tidak optimal diberikan dalam jangka panjang. Nah, ditandai ciri-cirinya biasanya panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya, atau dengan kata lain, anak yang dengan stunting alami anak kita itu terjadi penurunan kemampuan kognitif, terjadi penurunan kemampuan intelektual. Artinya, daya saingnya akan kualitas SDM Indonesia sekian puluh tahun lagi jika ini dibiarkan akan jatuh dibanding sekaya apapun negara kita ini, kalau SDM-nya tidak berkualitas, mau dibawa kemana negara ini? Banyak begitu perlawanan dari orang tua Pak Kadeo. Pak, gak beda mau lebih hari itu posyandu. Gak beda kok kamu stunting gelap ini udah kenapa? Harusnya mereka berterima kasih. Kenapa? Yang tidak terdeteksi oleh mereka terdeteksi oleh ibu bidan dan ibu kader. Kita terbantu, tidak bisa kita lihat tapi bisa dilihat orang untuk menyelamatkan anak ini, karena kita masih diberi waktu untuk memperbaiki statusnya. Kalau anak perempuan masih bisa dikejar tumbuh kembangnya sampai umur 12 tahun. Kejar terus. Kalau laki-laki 14 tahun. Makanya Bapak Ibu, stunting itu bukan hanya terjadi pada anak bayi balita. Remaja juga ada kasus stunting. Makanya Bapak Ibu tahu yang dulu remaja, yukuri dan lagi remaja ditimbang, karena kami juga mau ngasih itu. Jadi kalau selama ini yang booming stunting hanya ada di bayi balita, tidak Bapak Ibu. Kami kejar di remaja. Kenapa? Ketika dia besar, dia akan beresiko penyakit tidak menularkan. Ya, sudahlah kurang kemampuannya dari segi inteleknya, dia sangat beresiko dengan penyakit-penyakit yang mematikan, dan biasanya pengobatannya jangka panjang. Tandang bit saja ibu sudah 132 kasus, nggak tahu seposum berapa lagi. Jadi ini bukan hanya PR Pak Camat, bukan PR Pak Kades, ini PR kita semua. Jadi kita semua bisa menuntaskan kasus ini jadi nol, saya bilang tadi. Nah, kita semua potensi masing-masing. Solusi yang kami berikan sebagai salah satu cara mengurangi kasus stunting ibu. Kalau tidak mau, ini hanya tetap di PowerPoint ini saja. Tak akan berubah. Boleh bercantik, budidaya lele, sayur, pakai ember, stunting dan gizi. Ini menjawab stunting tadi. Stunting itu ibu, apa yang dibutuhkan untuk asupan gizinya yang harus digaskan adalah protein. Proteinnya harus banyak. Lele setelah kami searching merupakan penyumbang protein yang cukup banyak. Jadi banyak hewan lele itu salah satu yang lebih murah. Makanya kami yang murah. Kenapa? Banyak melanda suara, alasannya juga dari faktor kita cari murah sudah dipakai. Sayur salah satu yang dikeluhkan orang tua sering tidak membeli sayur anaknya karena tidak ada stok sayur. Nah, kita kasih arahan yuk di apa ibu, ditanam, dong tanam. Semua ada di sini banyak punya rumah katanya. Oke, makanya kami kasih solusinya. Yuk pakai media ember, media yang saya rasa semua ember ada di rumah masing-masing warga, bisa dipakai sebagai tempat hidupnya lele dan sayur yang merupakan sumber protein dan sumber serat
Nih, saya nanti ke atas ya, Bu. Kita fokus ke sini. Yang kita pakai Ibu, ini ada ember. Ya. Saran saya kalau namanya budidaya lele, lele kan makin lama makin besar. Pakailah ember yang agak gede, ya Bu ya, agak besar. Nih ya. Setelah itu yang kita pakai adalah tempat media hidup sayur. Ini dia. Gemesin 2020 adalah bentuk edukasi dari kami Puskesmas Tandang Bukit agar kita memperhatikan sampah. Walaupun sampah sesuatu yang kotor, tapi jangan diperlakukan dengan seenaknya saja. Sampah atau bahan bekas pakai ini bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Jadi kita yang memperlakukannya. Kalau kita buat dia jadi lawan, buang aja sembarangan, dia akan jadi lawan kita. Ya, tanah kita rusak, kita nggak bisa nanam sayur dengan bagus, tanah kita nggak subur, terus dia bisa menimbulkan penyakit. Kalau kita lawan dia. Tapi kalau dia kita buat jadi teman, kalau dia bernilai ekonomis, kita bisa menghasilkan uang. Kalau nggak cerita uang, kita bisa pakai pengganti media menanam sayur. Ini bahan bekas pakai Ibu. Kalau di DI Panjaitan bahan itu, karena di sana banyak penjual, ya kan? Saya minum di Moloko. Susah sekali merubah itu. Ya kan? Siapa sih nggak tahu buang sampah pada tempatnya? Nggak salah kata itu. Mungkin mereka berisik. Taman ini kan tempatnya, mungkin dibuang di taman. Setelah ini dilubangi Ibu. Dilubangi, oke, pakai solder. Setelah itu saya pakai ini juga. Ini ada kawat jemuran sisa. Jadi saya minta tolong sama suami, yuk bentukkan dulu. Saya bilang supaya ada tempat. Ini air, diisi air Ibu. Sebanyak apa? Sebanyak ini tergenang 2 cm dari bawah ke atas. Dalamnya ada. Ini lah. Nah, kita nggak pakai tanah kan? Tadi ceritanya nggak ada tanah nih. Jangan dong ditaruh di tanaminya harus gede. Ini pengganti tanah. Jadi kita nggak pakai tanah. Oke. Nah ini masukkan ini ke dalam ya Bu. Saya bikin di sini ya Bu. Nah ya kamu di luar. Sorry kan sudah di luar. Pernah cerita ada cerita kami. Biar tidak artinya tempat ini harus tergenang 2 cm dari atas ke bawah. Oke, 2 cm saja. Seperti ini. Saya hanya bikin contoh. Ibu bisa bikin. Lagi yang punya remaja atau anak SD juga, sudah bikin. Iya kan? Ecek kan Bu, tapi fungsinya. Jadi solusi yang kami kasih nggak menyulitkan Ibu. Semua ada di sama Ibu. Mau saya dulu. Dan setelah itu, ini sudah diisi air, lalu masukkan ikan lele. Saya nggak punya lele Bu. Harapannya nanti Ibu beli lele sendiri dari orang, gitu ya. Ya kalau ada yang berbaik hati mau menganggarkan beli lele, nah, masukkan lelenya dengan baik ke ya. Orang Bali itu jago-jago soal beternak. Kalau kami ilmu beternak kami sedikit, Ibu yang jago-jago. Kami hanya ngasih programnya saja, Ibu yang melanjutkan. Nah setelah itu masukkan bibit sayur ke dalam. Kalau dia berbentuk bibit, alasi dulu kayu arangnya dengan tisu. Jangan langsung taruhkan bibitnya, nanti jatuh bibitnya ke ember tumbuh. Nah, jadi itu apa? Kalau ini dia berbentuk batang, baru masukkan batang sayur. Biasanya yang bentuk batang itu adalah kangkang. Seperti itu. Nah, ini kalau berbentuknya, kalau dia bentuk bibit, ini kasih dulu Bu di kasih. Nah, sayang. Udah digigit. Kalau kamu mah seperti air agak lembab, dia sudah lembab. Ya, bibitnya paling banyak 10 bibit sayur. Biarkan lagi, dia akan fungsi. Bayang Ibu. Iya. Semua sayur bisa kalau yang punya bibit. Ya, seperti ini sayur. Karena ada bolak-balik masuk kulkas. Nah, seperti ini sesuai kebutuhan ibu-ibu. Jadi kalau beli bayam sekali lagi, kamu Ibu jangan dibuang apanya ya. Nah, potong aja. Dari sini jalannya sekitar 13 cm, potong udah letakkan seperti itu. Dia akan hidup Ibu. Ya kasihlah makan. Dan biasanya akan lebih cepat tumbuh sayurnya dibanding ikannya. Jadi Ibu nggak capek lagi buang waktu. Udah siram juga nih. Kita tanam begini di bawah sudah ada dengan 2 cm. Sayurnya itu akan dapat terus, ya kan Bu? Kangkung itu saya sebulan udah daun itu Bu. Ya, semakin banyak Ibu bikin semakin banyaklah daunnya. Oke? Nah, satu lagi tutup ini dengan rangkang. Kenapa lele itu agak lasak?
lompat-lompat dia Bu nanti jalan-jalan ke tetangga. Tetangga berantem. Padahal dia jalan-jalan. Ya, tutup dengan rapat. Setting aja. Jadi dapat sayur dapat simple. Ini Bu bukan baru aja. Teman-teman kita di daerah Kabupaten lain udah coba. Dan bahkan mereka banyak pakai tong aspal kan banyak jalan lagi dibangun Pak belum. Jadi mereka warganya jago. Karena mereka Pak bisa tuh minta tongnya nanti bilang mereka sama pemborong dikasih pemborongnya. Pakai tong itu. Udah ditutup mereka dengan apa? Terpal dulu biar karena mungkin tongnya udah banyak kan dari jorok mereka bisa patungan dua keluarga. Nah, Bu, ada apa Ibu? Ada dapat bantuan dari Haji Muhammad apa lele kayak gini juga tapi pakai kangkung katanya nggak usah dipupuk kangkungnya ini cuma air yang apa lele ini dari atas ke bawah tapi kangkungnya stunting terus Bu. Coba lelenya besar tapi kangkungnya yang pertama pemilihan bibit sayurnya ya pilihlah batang sayur yang cantik jangan bukan pakai Pak langsung bibitnya yang bertumbuh. carilah bibit yang bagus Bu. Kalau cari bibit sayur tanyakan dinas pertanian kita jago yang bawa Bu sama cari bibit yang bagus itu saran saya. Yang kedua prinsip tanaman kenapa stunting berarti dia kurang asupan gizi. Apa yang kurang? Kalau tanaman asupan gizinya apa Ibu? Air, mineral, matahari. Banyak orang sinar mataharinya dia makan Pak. Dia cuma fokus sama airnya saja. Ya kan? Jangan coba masuk ke bagus. Dibikin pula di bawah tempat tidur ya kan? Beda material ya. Kalau tanaman itu air, mineral sama harga mati. Karena tanaman juga memasak makanannya. Jangan lagi tanaman melompat, ya. Tumbuhan juga masak. Bedanya beda dari kita masak bergerak. Kalau dia masak di siang hari, makanya dilarang kalau menyiram di siang hari karena kita akan mematikan komposnya. Nah, di dunia. Hari yang istilahnya atur lebih makin menduga pernah umar orang di sekali atur mak perhatikanlah bagaimana dia cukup semua coba aja ya kalau gagal sekali bangkit ya cegah sampai bangkit ya nanti akan kami dengar kelab berapa lagi Bu Heni kata bidan RSK dan Ibu Krista jago kali si Bunton udah balik kami ayo datang berbakat kita promosikan kali ini si Buntuan contohnya jadi harapan kami ibu-ibu pun bisa menularkan yang positif buat anak jadi saya membuat ini jadi nanti kalau tahun ini kita jalankan kita tidak akan di tahun depan kalau sanit tadi yang disampaikan paling gampang sebetulnya kita masyarakat mau nggak melaksanakan saya rasa gini kalau kita tidak melaksanakan ini akan sia-sia semua apa yang dilaksanakan baik yang diberikan dari kesehatan atau pemerintah. Terima kasih kepada dinas kesehatan ini ada Bu Eni, Bu Pani, Pak Pani saya apa yang kita tangan dulu dong Bu. Terima kasih. Jadi kali ini terakhir kami mohon bantuannya dari Desa Sibuntulo. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam Batak Naraja, horas, horas, horas.
masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.